Sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tentang OPM, Organisasi Papua Merdeka, Free Papua Movement, atau lebih dikenal dengan nama OPM berdiri bulan Desember tahun 1961 untuk menentang penguasaan Republik Indonesia atas Irian Jaya, sekarang Papua dan Papua Barat. Mereka mengklaim bahwa Papua merupakan wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk negara dan bangsa yang merdeka. Dari sisi hukum Indonesia, OPM sudah bisa dikategorikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, karena memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari NKRI. Sebagai organisasi, OPM telah menempuh jalur diplomatik melalui forum-forum internasional, memiliki bendera, bintang kejora, lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, dan lambang negara. Dalam dokumen resmi Benny Wenda adalah ketua OPM, saat ini dia tinggal di Inggris. Namun ada faksi-faksi sayap bersenjata dari OPM yang melakukan teror dan penyerangan terhadap sektor-sektor publik dan orang asing, pendatang di Papua. Mereka kadang terkoordinir secara hierarki, namun menurut pengamat, sebagian besar adalah militan lokal yang melakukan pemerasan dengan kedok ideologi separatis demi kepentingan ekonomi semata. Latar belakang berdirinya OPM. Pada zaman kolonial, Papua atau pada waktu itu bernama Nugini Belanda, merupakan salah satu daerah jajahan Belanda. Selama Perang Dunia, Nugini Belanda dan Papua Nugini bergabung menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat menolak penjajahan Jepang di area Pasifik. Setelah Perang Dunia berakhir, barulah Belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua yang menciptakan elit-elit lokal. Belanda bermaksud menjadikan Papua sebagai daerah untuk menampung Indo-Belanda yang tidak ingin pindah ke Belanda. Seperti di Indonesia, dari kaum terpelajar Papua inilah terbangun ide dan konsep nasionalisme Papua, yang merupakan akar dari lahirnya gerakan, organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Papua. Dari sisi sosial, rakyat Papua sendiri tidak pernah terlibat langsung dalam arus nasionalisme Indonesia, baik dalam peristiwa proklamasi ataupun terlibat dalam pembentukan BPUPKI. Di sisi lain, Soekarno dan Muhammad Yamin sangat berkeinginan menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini pernah ditentang oleh Bung Hatta. Ia menyatakan bahwa Papua merupakan bangsa sendiri. Menurutnya Indonesia untuk beberapa dekade ke depan belum siap untuk mengajari rakyat Papua. Namun dalam sidang BPUPKI suara Hatta menjadi minoritas. Diputuskan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Hindia Belanda, termasuk di dalamnya Papua. Setelah proklamasi kemerdekaan, Papua masih belum menjadi bagian dari Indonesia. Belanda tidak mengakui klaim tersebut. Selama 11 tahun itu Indonesia telah mengusahakan penyelesaian bilateral dengan Belanda. Namun, karena Belanda tak mengindahkannya, Indonesia membawa persoalan Irian Barat ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun selalu berakhir dengan tidak adanya kata sepakat. Akhirnya pada tahun 1961, Soekarno membentuk Trikomando Rakyat alias Trikora. Intinya, gagalkan pembentukan negara boneka Papua, dan kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Itu sekaligus penanda dimulainya kampanye militer merebut Irian Barat dari penguasaan Belanda. Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukannya secara besar-besaran Operasi Jaya Wijaya, untuk menggempur pasukan Belanda. Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps (PVC), yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora. Karena takut Indonesia jatuh ke tangan komunis, penasihat keamanan nasional McGeorge Bundi melobi Presiden AS. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus tahun 1962. Ditetapkan bahwa Indonesia akan mengurus Papua secara administratif.